أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bisa kita mulai, Bu? Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyarul muslimat, jamaah yang semoga kita selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur, Masya Allah. Tes. Baik. Para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita, yang dengannya kita bisa berkumpul di rumah Allah yang kita cintai ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu menuntut ilmu syar'i. Semoga apa yang kita lakukan di pagi hari ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan untuk Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz yang dikarang oleh Abdul Azim Al-Badawi. Ada yang masih ingat sampai di mana terakhir kajian kita? 100. Itu kalau terjemahannya tentang tempat-tempat dilarang untuk mengerjakan sholat. Ya, berarti kita lanjutkan bab yang berikutnya. Bab yang berikutnya yaitu tentang azan. Betul ya? Tentang azan. Baik, kita bahas terlebih dahulu hukum azan. Dan apa itu azan? Azan al-i'lamu bidukhulil waqtis shalah bi alfazin makhsusah. Azan itu adalah i'lam. I'lam itu pemberitahuan. Bidukhuli waqtis shalah, masuknya waktu salat. Bi alfazin makhsusah, dengan lafaz-lafaz yang sudah dikhususkan di dalam syariat. Kita sudah tahu lafaznya masing-masing dari azan tersebut. Hukumnya adalah wajib. Mengumandangkan azan itu hukumnya wajib. Jadi kalau ada masjid atau musalla namun tidak terdengar suara azan di dalamnya, bukan karena speakernya yang mati, tapi karena jamaahnya yang enggak ada. Masjidnya ada, berdiri tegak, kokoh, musallanya juga ada di kampung itu, tapi waktu zuhur enggak ada suara azan.
Asar juga nggak ada suara azan, maka berdosa. Karena hukum azan itu wajib dikumandangkan karena sebagai pemberitahuan waktu masuknya waktu salat. Baik, mana dalil yang menjelaskan bahwa azan ini hukumnya wajib? Kita bisa lihat hadis Malik bin Al-Huwairis. Nabi SAW pernah bersabda, apa kata Nabi? Idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum. Kata Nabi SAW, apabila hadir waktu salat atau tiba waktu salat, maka hendaknya salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan. Ada kalimat perintah di sana. Hendaknya kalian, salah seorang di antara kalian hendaknya mengumandangkan azan. Kita tahu bahwa hukum asal dari perintah, kalau Allah sudah memerintahkan, Nabi memerintahkannya, maka hukum asal perintah itu adalah wajib. Baik, paham pendalilannya, sisi pendalilannya nih? Paham sisi pendalilan hadis ini? Yaitu adanya perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada salah seorang sahabat untuk mengumandangkan azan. Sedangkan perintah dalam syariat, hukum asalnya adalah wajib. Baik, dalil yang kedua, hadis Anas bin Malik. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah pergi berperang bersama para sahabat ketika itu, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung memerangi satu kaum kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nginap dulu semalam, nunggu dulu waktu subuhnya. Jika di satu kampung itu terdengar suara azan, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghalangi para sahabat untuk tidak memerangi kampung tersebut. Tapi kalau di kampung itu tidak terdengar suara azan, maka Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk menyerangnya. Jadi azan itu sangat bermanfaat sekali di zaman itu. Untuk mengetahui ini adalah daerah kaum muslimin atau bukan, itu ditandai dengan suara azan. Makanya Masya Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di Indonesia ini terdengar saut menyaut suara azan. Bukan hanya azan ternyata. Sebelum azan itu udah mulai ngaji, udah mulai entah selawatan apa, ada yang bahkan ada tuh nggak tahu, ada suaranya tapi nggak tahu asal muasal masjidnya itu. Anak-anak pada nyanyi di sana, nyanyi. Ini terlalu, kalau selawatan masih terdengar enak lah ya. Selawatan ada selawat kepada Nabi, ada salam kepada Nabi. Ini nyanyi benaran, ya memang kayaknya isi nyanyiannya itu arahnya ke islami katanya begitu. Tahapalah nama-namanya, wallahu alam bisawab, tapi kayaknya nggak pantas juga itu disenandungkan di masjid. Baik, para hadirin maka oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita berpindah kepada poin yang berikutnya, yaitu keutamaan azan. Ada dua hadis yang dijelaskan oleh muallif di sini, pengarang kitabnya. Ada dua keutamaan yang beliau sebutkan di sini. Keutamaan yang pertama yaitu hadis Muawiyah. Hadis Muawiyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Innal muadzzinina atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Sesungguhnya para muazzin itu adalah manusia yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Ini keutamaan. Kalau di dunia kayaknya orang pada kaget gitu. Kalau ada manusia tiba-tiba lehernya panjang kayak onta, bagus atau tidak bagus? Kayaknya itu kekurangan gitu. Tapi hadis Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya para muazzin yang sering mengumandangkan azan, maka nanti pada hari kiamat mereka itu paling panjang. Ini a'naq ini lehernya. Ya, kalau di dunia ini mungkin kita kaget, apa itu keutamaannya? Apa istimewanya panjang leher? Kita nggak tahu. Karena bayangan kita menggunakan akal pikiran logika kita di dunia saat ini. Sehingga kalau kita dijelaskan oleh Rasulullah, lehernya paling panjang di dunia, itu keutamaan. Tapi kalau kita mengukurnya dengan logika kita sekarang, apa keutamaannya? Apa keistimewaannya kalau leher panjang gitu? Malah kita akan ketakutan kalau melihat ada orang lehernya sampai setengah meter. Setengah meter berarti 50 cm panjangnya. Kita kaget.
Tapi di akhirat itu sebuah keutamaan. Sama seperti sekarang kita mengukur apa keistimewaannya ya. Kalau Rasul SAW pernah menjelaskan tentang sifat bidadari itu, apa namanya, tulang sumsumnya itu, pernah dengar hadis itu? Hah? Yang tulang sumsumnya terlihat itu, saking beningnya, itu tulangnya itu terlihat gitu. Isi tulangnya itu, kan tulang nih, di dalam tulangnya kan ada apalagi sumsumnya, itu bisa terlihat gitu. Coba kalau sekarang di dunia ada wanita seperti itu, pada ketakutan. Tiba-tiba jangankan ini jari jemarinya kelihatan tulangnya, dagingnya ada, mungkin apa namanya, transparan. Dagingnya ada, kulitnya ada, tulangnya ada, tapi dalam tulangnya pun masih terlihat gitu. Mungkin kita takut melihat ada orang yang jenis seperti itu. Tapi Rasul SAW menjelaskan itu saking cantiknya gitu. Saking cantiknya, saking bersihnya, saking beningnya, mungkin akal kita nggak bisa sampai untuk membayangkan kecantikan itu. Sama juga seperti keutamaan para muazzin ini. Kata Rasulullah, para muazzin itu nanti di hari kiamat dikumpulkan, bisa kita tandai nih. Ini orang biasa, orang biasa. Ini dulu di dunia dia muazzin ini. Bisa dibedakan. Kenapa? Karena orang yang sering azan itu lehernya lebih panjang daripada orang yang tidak azan. Baik, ini keutamaan yang pertama. Bisa dipahami hadis ini? Jangan sampai dikatakan apa keutamaan, apa keistimewaannya. Kalau ada sekarang orang yang panjang lehernya, mungkin kita takut melihatnya. Tapi itu beda, itu di dunia. Sekarang kita nggak tahu bagaimana keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat berupa panjangnya leher para muazzin tersebut. Baik, hadis yang kedua yang menjelaskan tentang keutamaan azan, yaitu hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Hadisnya sedikit agak panjang ya. Intinya saya ringkas bahwa Abu Sa'id Al-Khudri pernah melihat ayah daripada Al-Mazini. Inni araka tuhibbul ghanam. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, aku melihat kamu ini suka ghanam. Ghanam itu domba, kambing. Jadi sekumpulan domba, sekumpulan kambing itu ada dan disukai oleh ayah daripada Al-Mazini ini. Wal badiyah, dan aku juga melihat kamu suka mengembala kambing itu di badiyah. Badiyah itu adalah padang pasir yang biasa mereka orang Arab ini mengembala kambing-kambing mereka. Jadi mereka biasanya bawa kemah, kemudian mereka nginap di padang pasir tersebut. Mereka bawa sekumpulan hewan-hewan domba dan kambing mereka tersebut di badiyah ini. Fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatika, kalau kamu, kata Abu Sa'id Al-Khudri menasihati temannya tadi, kalau kamu sedang mengembala kambingmu di tempat badiyah itu jauh dari pemukiman. Ya kalau kita sekarang ini hutan lah. Ya hutan, nggak ada penduduk sama sekali di sana. Kita punya domba, punya kambing, nggak mungkin kita gembala di sekitar perumahan ini. Habis tanaman orang. Ya kalau kita punya banyak, ya kita harus pergi ke hutan-hutan. Nah dulu orang-orang Arab seperti itu. Dia bawa kambing-kambingnya pergi ke padang pasir. Nggak ada penduduk di sana. Nah kadang-kadang mereka itu bisa sampai 3 hari, 4 hari pengembalaan mereka itu, dan mereka nggak pulang, nginap di sana. Fa'azzanta bis-shalah farfa' sautaka bin nida. Ketika kamu sedang mengembala dan kamu sedang di tengah-tengah padang pasir, maka kata Abu Sa'id menasihati temannya, azankan, kumandangkan azan, salat, dan angkat suaramu tinggi-tinggi. Bayangkan, kita bisa membayangkan di tengah padang pasir nggak ada orang, nggak ada pemukiman, yang ada cuma tadi hewan-hewan gembalaannya. Tapi Abu Sa'id Al-Khudri tetap menasihati temannya ini, jangan lupa azan kalau sudah masuk waktu sholat. Kira-kira apa sih perlunya azan di tengah padang pasir itu? Emang ketika dipanggil Allahu Akbar, ada yang datang buat sholat? Ada atau tidak? Nggak ada. Paling yang ada kambing-kambing domba-dombanya tadi. Tapi dinasihati lagi oleh beliau, farfa sautak bin nida. Tinggikan suara, angkat suara azanmu walaupun di padang pasir.
Apa kata beliau, nasihat beliau di sini? Fa innahu la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Kata beliau, sesungguhnya tidak ada yang mendengarkan suara azan, baik itu dari jin, dari manusia, atau sesuatu apapun, apakah itu pepohonan, bebatuan, illa syahida lahu yaumal qiyamah. Maka yang mendengar suara azannya tadi itu, dia akan memberikan kesaksian pada hari kiamat. Jadi yang ada mungkin di sana jin, mungkin juga ada 1-2 orang yang sama mengembala di sana, terdengar suara azannya, atau sesuatu apapun. Ada batu, ada pohon, ya mungkin terdengar dari suara azannya ini, maka mereka itu akan memberikan syahadah, persaksian yang baik pada hari kiamat. Kata Abu Sa'id, sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini bukan saya yang ngarang, tapi ini hadis saya dengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada jin di sana, kemudian terdengar suara itu, maka jin itu juga akan memberikan persaksian nanti di depan Allah pada hari kiamat. Jadi jangan takut. Wah, itu azan di padang pasir, dia memanggil jin atau apa ini? Sholatnya sama jin kali ya? Gak ada orang dia azan. Bukan itu maksudnya. Azan itu memang tetap dikumandangkan untuk mendapatkan keutamaan tadi, supaya kita mendapatkan persaksian yang baik pada hari kiamat. Bayangkan, bukan manusia doang yang memberikan kesaksian, tapi jin pun berikan kesaksian. Kalau kita kan belum tentu. Kita kalau meninggal dunia, belum tentu ada yang berikan kesaksian baik kepada kita. Walaupun kita punya banyak teman nih, belum tentu nanti teman-teman kita ini memberikan kesaksian kepada kita. Alhamdulillah, kalau kita punya muamalah yang baik, kita punya teman yang baik, kita pernah betul-betul menjaga perasaan teman-teman yang lain. Kita meninggal dunia, lalu teman-teman kita merasa kehilangan. Masya Allah, Ibu Fulana dulu semasa hidupnya baik, dulu tidak pernah absen dalam kajian. Ini kan persaksian baik kan ya? Persaksian baik. Masya Allah, Ibu Fulana itu suka senyum. Masya Allah, tidak pernah ada kata-katanya yang... Dan seterusnya. Ini kan kesaksian baik setelah meninggal. Maka persaksian baik itu akan memberikan manfaat besar kepada orang yang meninggal itu. Apa manfaatnya? Kesaksiannya diterima. Apa yang disaksikan itu akan diterima oleh Allah. Kemudian yang kedua, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau manusia yang memberikan kesaksian sesama teman kita. Kalau orang yang azan, ternyata yang memberikan kesaksian itu tidak hanya manusia doang, tapi siapa saja dari makhluk Allah yang mendengarkan suara azan itu, dia juga akan memberikan kesaksian kepada Allah. Dia mengatakan, Masya Allah, ya Allah, saya memberikan kesaksian kalau fulan ini dulu sering azan. Kemudian makhluk-makhluk yang lainnya, belum lagi serangganya yang mendengarkan, belum lagi nyamuknya lah, Masya Allah, nggak terhitung. Nggak terhitung makhluk-makhluk Allah yang mungkin di sekitar situ mendengarkan suara azannya. Baik, para hadirat maka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berpindah pada poin yang berikutnya, yaitu sifat azan. Bagaimana sifat azan tersebut? Nah, azan ini ada sejarahnya ya. Sebelum azan ini ada, dulu orang nggak ngerti bagaimana caranya berkumpul untuk mengerjakan sholat berjamaah. Jadi masuk waktu, apalagi dulu kan nggak ada jam, nggak ngerti, nggak ada yang mengingatkan. Makanya selama sekitar beberapa tahun itu, para sahabat datang sholat aja gitu, berjamaah sholat bersama Rasulullah. Nggak ada tanda-tanda masuk waktu sholat itu, belum ada. Dalam sebuah riwayat diceritakan ketika Rasulullah berhijrah sampai 2 tahun Nabi di Madinah pun belum ada terdengar suara azan. Maka ada beberapa sahabat yang ketika itu mengusulkan, Nabi SAW dengan beberapa sahabat duduk. Lalu kemudian Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya, apa yang harus kita lakukan kalau udah masuk waktu sholat nih? Ada sahabat yang mengatakan, memberikan pendapatnya, ya Rasulullah, bagaimana kalau lonceng yang kita bunyikan? Jadi setiap masuk waktu sholat, bunyikan lonceng. Tung, tung, tung. Nah, berarti kalau terdengar suara lonceng, para sahabat yang mungkin sedang bertijarah, berdagang, yang mungkin sedang di sawah, oh terdengar nih suara lonceng, berarti masuk waktu sholat zuhur. Siap-siap tinggalkan pekerjaan, datang ke masjid.
Tapi Rasul tolak usulan itu. Kata Rasulullah, jangan lonceng. Karena kan lonceng ini akan menyerupai Nasrani. Akhirnya ditolak oleh Rasulullah. Ada salah seorang sahabat lagi yang lain, ya Rasulullah, kalau begitu kita tiupkan saja trompet. Bikin trompet yang agak gede, itu ditiupkan, vung. Tahu kan suara trompet ya? Saya nggak bisa menirukannya soalnya. Biasanya kalau kita dengar-dengar kalau lagi tahun baru, itu kan bunyi suara trompet. Kira-kira seperti itulah. Tapi mungkin bentuk trompetnya gede banget gitu. Itu kalau ditiupkan, sekali tiup, itu terdengar mungkin beberapa kakak keluarga lah gitu. Nah, kata Rasulullah SAW, jangan. Karena itu menyerupai cara ibadahnya orang ya Yahudi. Niup-niup trompet. Makanya kalau ada keluarga kita, anak-anak kita, kalau ikut-ikutan merayakan tahun-tahun baru beli-beli trompet, nggak boleh, dilarang mereka. Karena itu adalah takutnya menyerupai, khawatirnya menyerupai cara beribadahnya orang Yahudi. Rasul saja tidak mau terima usulan itu. Padahal di saat itu sangat penting sekali mengingatkan orang mau sholat gitu. Rasul tolak. Ada lagi di antara para sahabat, ya Rasulullah, kalau begitu kita buat bangunan tinggi, kalau masuk waktu sholat, kita nyalakan api di sana. Jadi kalau terlihat di bangunan tinggi itu, dari jauh mungkin para sahabat-sahabat, terlihat ada api yang nyala, berarti ini menunjukkan bahwa waktu sholat itu telah tiba. Kata Rasulullah, jangan. Karena ini menyerupai orang-orang Majusi. Akhirnya ditolak lagi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Keesokan harinya para sahabat bubar bersama Rasulullah. Nggak ada hasil nih. Nggak ada hasil dari musyawarah mereka tadi. Karena semuanya ditolak oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian keesokan harinya, ada salah seorang sahabat yang bermimpi. Namanya adalah Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbihi. Ini dalam hadis yang kita baca ini. Siapa namanya? Sahabat Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbihi. Beliau berkata, apa kata beliau? Pernah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabat sama seperti yang tadi sudah kita ceritakan di awal. Lalu kemudian kami pun bubar, masing-masing kami tidur di malam hari. Di malam hari tersebut di dalam mimpi saya melihat, kata beliau di sini, saya melihat dalam mimpi saya bahwa ada seorang laki-laki yang dia berpakaian yang hijau. Saya bertemu dalam mimpi saya bertemu dengan seorang laki-laki, kata Abdullah ini dalam mimpinya. Yang laki-laki ini berpakaian hijau, wa fi yadihi naqus yahmiluhu. Lalu kemudian di tangannya ini ada lonceng. Lonceng yang mungkin dipukul-pukulin gini. Tung 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 tung. Lalu kemudian dilihat oleh Abdullah. Fakultu ya Abdullah, atabi'ul qamus an-naqus, apakah engkau menjual lonceng yang kau bawa-bawa ini? Bukan ini ya, bukan yang pawang hujan itu, bukan yang terbayang gak nih loncengnya nih? Jadi laki-laki ini dalam mimpinya itu pegang lonceng, mungkin pegang alat pukulnya. Nah, Abdullah ini dalam mimpinya dia tertarik dengan lonceng itu. Dia tertarik, dia tanya, itu dijual nggak lonceng itu? Ditanya oleh laki-laki, "Fama tasna'u bihi?" Untuk apa kamu beli ini? Tanya lagi, untuk apa kamu beli? Qultu nad'u bihi ila shalah. Aku mau mengingatkan orang-orang buat sholat. Jadi keliling, kayak takbir keliling lah. Tung tung tung, setiap rumah ingatin, berarti ada suara ini sudah masuk waktu azan. Sudah masuk waktu sholat. Qala afala adulluka ala khairin min dhalik? Maukah kamu aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik daripada ini? Fakultu bala. Aku pun menjawab, kata Abdullah, aku mau. Apa itu sesuatu yang baik itu? Diajarkanlah oleh laki-laki dalam mimpi ini, yaitu lafaz Allahu Akbar 2 kali. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali. Hayya 'alas shalah 2 kali. Hayya 'alal falah 2 kali. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lafaz inilah yang diajarkan oleh laki-laki dalam mimpinya tersebut. Paham nih? Kemudian keesokan harinya, summa istakhara ghaira ba'idin qala summa naqulu idza qumta as-shalah. Kemudian laki-laki yang tadi dalam mimpinya menasihati, coba ini dilafazkan, dinadakan, disenandungkan
setiap masuk waktu sholat. Nanti setelah itu baca untuk mendirikan sholat. Diajarkan lagi lafaz qomat, sama seperti lafaz azan tadi, bedanya dibaca masing-masing satu kali dan ada tambahan qad qamatis shalah. Kemudian kata Abdullah bin Zaid menceritakan lanjutannya, falamma asbahtu, manakala di pagi hari, pada pagi hari ini bangun, ataitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin waktu habis salat subuh lah mungkin, aku datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku ceritakan mimpiku tersebut. Mimpi apa yang aku lihat di malam hari itu dalam mimpiku, aku ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa komentar Rasulullah dari mimpi tersebut? Kata Nabi SAW, inna hadhihi ru'ya haqqun insyaallah. Kata Nabi, sesungguhnya mimpi ini benar, kata Nabi SAW. Sungguh mimpi ini benar, insyaallah, kata beliau. Summa amara bit ta'zin. Lalu kemudian Nabi SAW setelah itu memerintahkan untuk mengumandangkan lafaz azan ini. Siapa yang diperintahkan oleh Rasulullah dari sekian banyak para sahabatnya itu? Kata periwayat hadis ini Abdullah bin Zaid, fakana Bilalun maula Abi Bakar yu'adzinu bidzalik. Ternyata yang dipanggil dari ratusan para sahabat ketika itu yang dipanggil oleh Nabi untuk mengumandangkan lafaz azan yang didengar dalam mimpi oleh Abdullah bin Zaid tadi, dipanggillah Bilal. Bilal ini bekas budaknya Abu Bakar. Akhirnya beliau menjadi muazzin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham nih ceritanya? Asal muasal lafaz azan ini. Jadi dari mimpi seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata tidak hanya Abdullah bin Zaid yang mimpi ini. Umar bin Khattab pun di malam yang sama juga diberikan mimpi yang sama. Lafaz azan ini diajarkan kepada Umar bin Khattab. Cuma Umar bin Khattab telat menginformasikan kepada Rasulullah. Yang terlebih dahulu menginformasikan ke Rasulullah adalah Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih ini. Makanya sekarang azan yang kita dengar itu adalah hasil daripada mimpi beberapa sahabat. Namun disetujui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah disetujui oleh Nabi, ini merupakan wahyu, ya atau tidak? Kan wahyu itu ada, hadis Nabi itu kan ada 3 kan ya? Ada yang ingat hadis Nabi itu ada 3? Pertama ada namanya hadis ucapan. Ucapan Nabi itu hadis. Ada lagi hadis Nabi itu berupa perbuatan Nabi, itu juga hadis. Jadi perbuatan Nabi kita ikuti karena itu hadis. Ada juga yang ketiga, hadis Nabi itu berupa persetujuan Nabi. Jadi kalau ada persetujuan Nabi SAW, ketika itu disetujui Nabi, seperti lafaz azan ini, kata Abdullah bin Zaid begini, begitu lafaznya. Disetujui oleh Rasulullah SAW. Ya betul, inilah lafaz yang akan kita gunakan untuk mengingatkan waktu sholat. Lalu Rasul panggil Bilal untuk mengumandangkan itu. Maka ini termasuk hadis Nabi SAW. Jadi bukan mimpi sahabat itu serta-merta bisa dijadikan dalil. Paham ini? Jadi bukan mimpi sahabat serta-merta bisa dijadikan dalil hujjah dalam Islam. Nanti orang akan menyalahgunakannya. Kenapa disalahgunakan? Karena khawatir nanti hadis ini disalahgunakan. Oh ternyata dulu sahabat mimpi bisa kok dijadikan hadis. Nah, nanti ada wali fulan, ada ustadz fulan, ada kiai fulan, ada syekh fulan. Dia bermimpi di malam hari, dia ceritakan ke jemaahnya seakan-akan mimpi itu harus dilakukan. Ya boleh seperti itu, karena mimpi bukanlah hujjah atau dalil dalam Islam. Beda mimpi sahabat. Kenapa beda mimpi sahabat dengan mimpi para kiai, para ustadz, para syekh? Karena kalau mimpi para ustadz sekarang, anggaplah itu adalah mimpi yang baik. Misalnya dikatakan ada sosok orang yang datang, pakaiannya putih, berjenggot dan seterusnya. Dia memberikan informasi kepada saya. Dan informasi ini tolong sampaikan ke jamaah. Nggak bisa dijadikan dalil. Kenapa? Karena harus persetujuan siapa dulu nih? Siapa yang menyetujui bahwa mimpi ini benar? Saya. Emang saya siapa? Atau ustadz-ustadz yang lain? Nggak bisa. Beda di zaman Nabi. Ketika sahabat mimpi, diceritakan ke Nabi, disetujui oleh Nabi, berarti itu menjadi hadis. Boleh untuk diamalkan. Baik, para hadirin oleh Allah SWT. Kita lanjutkan. Poin yang berikutnya.
yaitu istihbabu jam'il muadzin baina kulli takbirataini fi nafsin. Jadi disunahkan untuk menggabungkan, jadi muadzin itu disunahkan untuk menggabungkan dua takbir. Takbir itu kan ada dua. Masing-masing satu itu kan juga terulang dua kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, sunnahnya kata beliau itu digabungkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, boleh saja sih kalau ada orang muazin misalnya Allahu Akbar, berhenti dia di situ. Allahu Akbar. Paham ini? Boleh saja, tapi sunnahnya digabungkan. Allahu Akbar, Allah digabungkan seperti itu. Nah, iya. Tapi ibu nggak perlu azan sebenarnya ya. Nggak perlu azan kalau ibu. Tapi ngapain kita bahas ini? Ngapain kita bahas nih? Biar tahu lah ya. Tapi pengetahuan ini jangan sebatas wawasan doang. Karena kalau ada perempuan yang azan mungkin bukan aneh lagi. Memang tidak ada di zaman sahabat. Apalagi suaranya merdu sekali kan. Orang-orang jamaah-jamaah nanti malah terfitnah dengar suaranya. Azannya pada datang, yang nggak ke masjid pun bisa jadi pada datang. Aneh nih suara azannya, suara perempuan. Baik. Kita lanjutkan. Istihbabut tarji'. Istihbabut tarji'. Disunahkan untuk mengulang dua kali. Jadi ada dua lafaz syahadatain. Lafaz syahadatain itu asyhadu an la ilaha illallah, itu kan dua kali. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu dua kali. Nanti setelah itu diulangi lagi. Tapi tidak dengan suara kencang seperti azan. Muazin itu disunahkan untuk mengulangi lagi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diulangi lagi seperti itu. Itu namanya tarji'. Diulangi dua kali. Baik. At-taswibu fil adzan al-awwal lis-subuh. Disunahkan untuk taswib pada azan yang pertama di waktu subuh. Jadi azan itu ada dua kali. Di waktu subuh ada azan pertama, ada azan yang kedua. Azan yang pertama itu kira-kira setengah jam lah. Bedanya dengan azan yang kedua. Misalnya waktu subuh kita jam berapa? Jam berapa? Jam 4:30 ya. Jam 4.30 misalnya. Jam 4.30. Nah kira-kira jam 4 itu azan yang pertamanya. Ya, azan pertama itu di jam 4-nya. Maka ada anjuran ya dalam bab yang akan kita bahas ini ada anjuran untuk taswib. Taswib itu membaca as-salatu khairum minan naum. Ada kalimat as-salatu khairum minan naum. Itu lafaz azan yang tidak ada di zuhur, di asar, di maghrib, di isya, tapi adanya di waktu subuh. Dan itu di azan pertamanya. Di azan yang pertamanya. Apa fungsinya? Ya fungsinya agar orang-orang bersiap-siap untuk bangun, mempersiapkan diri buat sholat subuh. Karena kan setengah jam itu lumayan loh. Setengah jam itu kita bangun nih setengah jam sebelum waktu subuh. Masih bisa kita bersuci. Kemudian masih ada waktu kita untuk minimal sholat beberapa rakaat. Ditutup dengan sholat witir. Ketika kita mendengar azan itu pertama. Nah bagi mereka yang sudah terbangun jam 3-nya, sudah sholat, sudah apa. Nah ketika terdengar suara azan ini, mereka mulai berhenti mengerjakan sholat malamnya untuk beristirahat. Supaya mereka punya tenaga lagi untuk melakukan sholat subuhnya. Paham ini fungsi daripada azan pertama ini? Ya. Baik. Kenapa? Ingat, nanti diingatkan ya. Iya. Nanti insya Allah kita buka, diingatkan lagi nanti, dicatat dulu pertanyaannya. Insya Allah nanti akan kita buka pertanyaannya. Supaya nggak lupa dicatat dulu, Bu. Selanjutnya, ini targetnya kita selesai sampai berapa halaman lagi nih? Mudah-mudahan selesai nih target kita. Kita ringkas. Bismillah. Istihbabul azan fi awalil waqti wa taqdimuhu alaihi fil fajri khassah. Disunnahkan azan pertama
awalil waqt, di awal waktu. Jadi disunnahkan untuk azan itu di awal waktu, wa taqdimuhu alaihi fil fajar, dan mengutamakannya kalau dia di waktu fajar. Jadi ketika masuk misalnya waktu zuhur, jam berapa zuhur? Jam 12 misalnya. Udah jam 12 itu langsung dikumandangkan azan. Itu sunnahnya. Jangan ditunda dulu 5 menit, 10 menit berikutnya baru dikumandangkan azan. Ya boleh saja, sah-sah saja, nggak ada salahnya, nggak berdosa. Cuma sunnahnya itu, masuknya jam 12, teng, masuk waktu zuhur, langsung kumandangkan azan. Dan kata beliau di sini, diutamakan, tadi ada subuh kan ada 2 azan tuh. Ada azan pertama, ada azan kedua. Nah kalau azan pertama di waktu subuh itu masih boleh kita makan, boleh minum, buat sahur di azan pertama. Kalau udah azan kedua, itu dikumandangkan oleh Ibnu Ummi Maktum, udah nggak boleh lagi makan, nggak boleh minum lagi kalau bersahur, karena dia sudah masuk waktu sholat subuh. Baik, ma yuqalu 'inda sama'il adzan wal iqamah, apa yang kita ucapkan tatkala kita mendengarkan lafaz azan dan lafaz iqamah, apa yang kita ucapkan? Yang pertama yang kita ucapkan itu adalah apa yang diucapkan oleh muazzin. Apa yang diucapkan oleh muazzin? Misalnya Allahu Akbar takbir. Lalu apa kita ucapkan? Ucapan yang sama, Allahu Akbar. Kalau muazzinnya bertasyahud, bersyahadah, syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah atau asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita pun ucap dengan ucapan yang sama. Kecuali pada hayya 'alas shalah dengan hayya 'alal falah, maka kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Itu yang pertama. Kalau kita mendengarkan azan, maka kita disunnahkan untuk mengucapkan apa yang diucapkan oleh muazzin. Yang kedua, apa lagi yang kita lakukan? Kalau kita mendengarkan suara azan, kita bersalawat kepada Nabi. Sudah selesai nih. Selesai muazzin, la ilaha illallah, kata muazzin, kita ucapkan la ilaha illallah. Lalu disunnahkan bagi kita untuk bersalawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya. Yang ketiga, yang disunnahkan lagi, ketika kita mendengarkan azan nih, kita disunnahkan untuk membaca doa selesai azan. Apa itu doanya? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Itu. Kemudian wab'athhu maqaman mahmudanil lati wa'ta. Sampai di situ. Adapun tambahan innaka la tukhliful mi'ad, itu ada tambahan tapi dilemahkan oleh para ulama. Tambahan terakhir itu sebagian ulama melemahkan hadisnya. Jadi hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Tirmizi, Imam Bukhari juga, Daud, itu cuma sampai wa ba'athu maqaman mahmudanil lazi wa'atta, sampai situ. Adapun innaka la tukhliful mi'at, tambahan itu sebagian ulama melemahkannya. Itu yang dibaca kira-kira ketika kita mendengarkan suara azan. Yustahabbu lil muslim li iktsari minad du'a bainal adzan wal iqamah. Ada faedah yang lainnya disampaikan oleh beliau di sini. Kita disunnahkan sebagai seorang muslim memperbanyak doa di antara azan dengan iqamat. Dengan apa? Dengan doa. Doa apa saja yang kita minta. Doa kebutuhan sehari-hari kita, doa untuk kebaikan dunia kita, kebaikan akhirat kita, mendoakan kedua orang tua kita, mendoakan anak-anak kita. Silahkan apa saja, perbanyak doa antara azan dan iqamah itu. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, ad-du'a'u la yuraddu bainal azan wal iqamah. Doa yang dimintakan kepada Allah, doa yang dipanjatkan kepada Allah, antara azan dan iqamah, dia tidak akan tertolak. Jadi di antara doa-doa yang dikabulkan oleh Allah SWT adalah waktunya kapan? Antara azan dan iqamah. Itu juga hal yang disunnahkan setelah kita mendengar azan. Kita mendengarkan azan, kita tadi sudah baca doa, selawat, lalu kemudian angkat tangan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita berpindah kepada apa pula yang disunnahkan untuk muazzin. Muazzin, tukang azannya ini sekarang. Cuma jadi masalahnya ibu-ibu kan gak ada yang jadi tukang azan ya. Gimana? Kita bahas atau kita
lewatin aja nih. Bahas aja secara singkat ya. Baik, yang pertama yang disunahkan bagi muazzin itu an yanbaghi bi adzanihi wajh Allah. Yang pertama ikhlas. Mengharapkan wajah Allah tatkala ingin azan itu. Tidak ingin dipuji, mentang-mentang suaranya merdu. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi niat yang pertama harus dijaga. Apa niatnya? Ikhlas karena Allah. Yang kedua, an yakuna tahiran minal hadatsaini. Usahakan, karena ini perkara yang sunnah, dia ketika azan itu bersih dari dua hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Jadi intinya dia azan dalam kondisi suci. Yang ketiga, disunnahkan bagi muazin itu azannya berdiri dan menghadap kiblat. Sunnahnya begitu, berdiri dan menghadap ke arah kiblat. Boleh nggak Ustadz azannya sambil duduk nyantai nyender azan? Boleh aja, tidak ada masalah. Karena kan ada tuh muazin yang agak iseng-iseng kan ya. Orang belum ada nih. Kemudian azannya itu misalnya dalam ruangan gini. Kan biasanya muazin itu ada ruangan khususnya. Ada sofa pula di dalamnya. Sambil duduk dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh, tidak ada masalah. Cuma perkara yang sunnah ketika muazin itu mengandangkan azan, dia berdiri. Berdiri tegak kemudian menghadap ke arah kiblat. Ada yang dulu waktu zaman-zaman SMA, ada namanya anak-anak SMA yang masih belum apa ya, ilmunya juga. Dia sambil tiduran di azan. Ada teman yang memang tinggal di masjid. Saya dulu ada beberapa teman, termasuk saya juga dulu zaman-zaman kami SMA. Karena saya SMA enggak mondok. Saya SMA itu di SMA biasa tapi memang merantau di kotanya. Tapi kami merantau itu tinggalnya di masjid kayak gini, di musola. Namanya masih anak SMA, kelas 1, kelas 2, masih bujang. Yang penting ada aja tempat tinggal, kita bisa paginya sekolah gitu. Nah ada teman-teman itu yang tinggal-tinggal di masjid-masjid juga. Mereka itu azannya, karena memang nggak ada orang. Iseng-iseng azan, penting masuk waktu azan. Cuma azannya kayak main-main gitu. Azannya sambil tidur-tiduran. Karena memang suaranya bagus, nafasnya panjang, nggak pengaruh. Mau duduk di azan, mau berdiri, mau tiduran, nggak pengaruh dengan suaranya. Udah sambil tidur-tiduran di azan. Itu kayaknya nggak sopan banget gitu. Sebaiknya kalau memang kita mengamalkan sunnah bahwa azan itu berdiri dan menghadap ke arah kiblat. Baik, yang ke berapa sekarang? Yang keempat. An yaltafita bi ra'sihi wa 'unuqihi yaminan 'inda qawlihi. Yang keempat itu adalah memalingkan kepalanya dan lehernya ke arah kanan tatkala mengucapkan hayya 'alas shalah. Kemudian berpaling ke arah kiri ketika mengucapkan hayya 'alal falah. Tergambar enggak nih? Ini dia berdiri. Ini mikrofon. Kemudian ketika nanti sampai pada lafaz hayya 'alas shalah, kepalanya ini dan lehernya dia putarkan ke arah kanan begini. Jadi hayya 'alas shalah diputar ke arah kanan gini. Nanti gini lagi. Hayya 'alas shalah ke arah kanan. Ketika hayya 'alal falah itu mutarkannya ke arah kiri. Hayya 'alal falah gitu. Dan begitu juga yang kedua. Adapun Allahu Akbar tadi, kemudian asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu biasa saja, tidak ke kiri, tidak ke kanan, lurus tegak begitu biasa. Tapi sampai pada lafaz hayya 'alas shalah itu ke arah kanan, hayya 'alal falah ke arah kiri. Baik, yang kelima, an yudkhila isba'aihi fi udhunaihi. Disunahkan juga muazin itu untuk memasukkan isba'aihi. Isba'aihi itu jari jemarinya. Fi udhunaihi, di dalam telinganya. Ya kalau bisa satu-satu. Kalau dalam hadis ini isba'aihi. Isba'aihi itu beberapa jari jemari dimasukkan begini. Ini dalam telinga. Allah alam bisawab, mungkin supaya apa ya? Suara dulu kan azannya itu mengandalkan suara yang kencang banget dari suara dia. Jadi mungkin supaya enggak mengganggu pendengarannya juga gitu. Sehingga agak sedikit ditutup. Baik. Yang keenam, an yarfa'a sautahu bin nida. Disunnahkan bagi muazin itu untuk mengangkat suaranya. Dikencangkan suaranya, ditinggikan suaranya.
Baik, poinnya berikutnya. Kam bainal adzan wal iqamah? Kam bainal adzan wal iqamah? Berapa waktunya antara azan dan iqamah itu berapa waktunya? Kalau di sini berapa waktunya antara azan dengan iqamah? 15 menit. 15 menit, ada yang 5 menit, bahkan ada yang 10 menit, ada yang 2 menit. Ada yang 3 menit. Ada. Sampai banyak yang masbuk kadang. Ya kalau begitu kita harus mengikuti ya mengikuti aluran masjid lah. Kalau masjidnya misalnya cuma 2 menit, 3 menit, ya kita jangan memaksakan harus 10 menit, 15 menit. Beda dengan misalnya masjid-masjid yang sudah ditegakkan kajian yang banyak di sana. Karena mereka paham memberikan kesempatan jamaah untuk sholat tahiyatul masjid, qobliyah dulu. Kalau masjid-masjid yang lain kadang dilihatnya udah selesai nih kira-kira ukuran 2 rakaat sholat berapa menit sih gitu. Ya karena 3 menit habis itu langsung qomat. Dan tidak ada masalah, tidak salah juga. Karena memang tidak ada batasan dalam syariat. Di sini juga tidak dijelaskan. Berapa sih batasan azan dengan iqamah itu? Nggak dijelaskan. Batasnya sekian menit nggak ada. Jadi itu disesuaikan kata para ulama, disesuaikan saja dengan kumpulnya jamaah. Kalau jamaah kira-kira sudah berkumpul, berapa menit sih jamaah itu kira-kira berkumpul? 10 menit. Ya berarti 10 menit langsung didirikan iqamah. Kalau sekarang sudah dibantu dengan ada jam timer ya. Timer kadang-kadang habis azan tuh langsung keluar 10 menit, berkurang 1 menit, 1 menit, 1 menit, 1 menit. Nanti selesai langsung ada tanda mengingatkan untuk mengumandangkan iqamahnya. Ada kadang-kadang. Cuma itu jangan berpatokan dengan itu tok ya. Bisa jadi nanti imamnya lewatin dulu sedikit 1 menit atau kurang dari itu. Yang penting dia melihat kondisi jamaah. Kira-kira jamaahnya berkumpul walaupun di situ masih 2 menit lagi, boleh iqamah. Kadang-kadang ada yang terlalu berlebihan seakan-akan itu menjadi patokan, nggak boleh. Nggak boleh itu menjadi patokan qomat, nggak boleh. Itu hanya sebagai alat bantu untuk mengingatkan jamaah bahwa sebentar lagi akan iqamah. Baik, an-nahyu 'anil khuruju minal masjid ba'dal azan. Ada larangan untuk keluar dari masjid setelah azan berkumandang. Ada larangan keluar masjid tanpa ada alasan nih. Keluar dari masjid setelah azan berkumandang. Ini nggak boleh. Misal tadi dia waktu azan, dia di dalam masjid. Habis selesai azan berkumandang, dia keluar dari masjid. Tapi nggak ada alasannya, kecuali kalau dia ingin berwudu, bersuci, dia keluar dari masjid nggak ada masalah. Ini nggak ada alasan, habis azan dia keluar dari masjid. Karena mungkin qomatnya 15 menit lagi, dia cari angin dulu di luar. Alasan cari angin, nggak boleh, haram hukumnya. Kenapa haram? Lihat hadis Nabi SAW. Hadis ketika itu Abi Asy'atha, seorang sahabat Nabi SAW pernah bercerita. Kami pernah duduk-duduk di masjid bersama Abi Hurairah. Fa'adzana al-muazzin. Lalu muazzin mengumandangkan azan. Faqama rajulun, seorang laki-laki berdiri dari masjid, kemudian dia jalan laki-laki ini. Fa'atba'ahu Abu Hurairah basarahu hatta kharaja minal masjid. Abu Hurairah pun melihat laki-laki yang berjalan keluar masjid tadi. Dilihat oleh Abu Hurairah, ternyata laki-laki ini keluar. Azan berkumandang, udah selesai berkumandang azan. Kemudian laki-laki ini keluar, dilihat oleh Abu Hurairah. Setelah dilihat oleh Abu Hurairah, laki-laki ini dinasihati oleh Abu Hurairah, dan ketika itu ada juga para sahabat-sahabat Nabi SAW, beberapa murid-murid Abu Hurairah juga. Kata Abu Hurairah, amma hadza faqad asa Abul Qasim. Kata Abu Hurairah mengatakan kepada murid-muridnya ketika itu, lihat laki-laki itu, azan sudah selesai berkumandang, dia keluar masjid. Sungguh laki-laki itu telah bermaksiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perbuatan itu bagian daripada memaksiati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abul Qasim. Baik, berikutnya al-adzan wal iqamah lil faitah. Hukum azan dan qomat bagi yang faitah. Faitah ini sudah terlewatkan. Misalnya tertidur seseorang, janganlah seseorang, sekeluarga lah misalnya. Sekeluarga tertidur, bangun-bangun jam 7 pagi. Berarti sudah keluar kan waktu sholat subuh kan ya.
Ya tentu udah nggak ada azan lagi. Azan apa udah jam 7? Koman apa nggak ada di masjid jam 7 lagi. Nah, bagaimana yang harus dilakukan oleh satu keluarga tadi? Bangun semua jam 7, bangun dulu istrinya. Lihat jam 7, kaget, bangunin suaminya, bangunin anak-anaknya. Belum sholat subuh. Kompak, sekeluarga. Yang namanya ada ketiduran gimana lagi? Baik, apa yang harus dilakukan? Nah, ini juga ada kisahnya. Jadi Nabi juga pernah ketiduran ya. Suatu perjalanan bersama para sahabat, bukan Nabi doang, para sahabat ketika itu jumlahnya juga ratusan. Pulang dari suatu safar, istirahatlah Nabi di satu tempat dengan beberapa para sahabat. Akhirnya Nabi SAW karena memang capek sekali, safar itu kan capek sekali. Nabi berpesan dengan salah satu seorang sahabat untuk berjaga malam. Jangan semua tidur, satu orang atau dua orang lah berjaga. Nanti waktu subuh udah masuk, bangunkan yang lain. Yang berjaga juga saking ngantuk banget, kalah juga. Akhirnya juga ikut tertidur. Semuanya tertidur. Bangun-bangun sudah jam, ya kalau sekarang mungkin jam 7, jam 8-an lah. Karena cahaya matahari itu sudah menyengat, sudah terasa di kulit. Itu jam berapa kira-kira? Jam 7 kadang-kadang kan kalau kita keluar udah mulai ini ya. Udah terasa itu panas. Paginya itu udah terasa. Bangunlah Nabi SAW. Dibangunkan para sahabat tadi. Lalu kemudian Nabi SAW memerintahkan salah seorang sahabat untuk azan. Azan lagi. Azan. Habis azan. Kemudian sholat dulu. Sholat qobliyah subuh. Habis itu kemudian qomat. Jadi bolehkah azan dan iqamah di luar daripada waktu yang sudah keluar. Seperti subuh tadi. Boleh. Misalnya satu keluarga itu azan lagi dia, suruhnya anak laki-laki, dah nak azan kamu nak, azan Allahu Akbar, kemudian sholat qobliyah subuh dulu, nggak apa-apa, sholat dulu qobliyah subuh, habis itu baru kerjakan sholat subuhnya, jam 7, jam setengah 8 baru mengerjakan sholat subuh, nggak apa-apa. Tapi itu bukan sering-sering, sekali-kali, namanya ketiduran itu sekali-kali. Kalau sebulannya 10 kali, 20 kali, nah itu bukan ketiduran lagi. Itu bahaya. Rasul itu memang pernah seperti itu, tapi sekali-kali. Jangan dijadikan hujah, nggak apa-apa kok sholat di luar waktu. Dulu Rasul juga pernah begitu. Dulu Rasul pernah juga sholatnya ketika matahari terbit. Nggak apa-apa, namanya juga ketiduran. Iya, tapi sekali-kali. Rasul itu cuma sekali dalam riwayat itu. Tidak diceritakan Rasul itu ketiduran lagi. Besoknya Rasulullah telat lagi subuhnya. Kemudian diimami oleh Abu Bakar. Karena Rasulullah ketiduran di rumah. Nggak pernah ada riwayat seperti itu. Jadi jangan kita bermudah-mudahan mengatakan uzur. Nggak apa-apa, namanya juga ketiduran. Besok ketiduran lagi. Besok ketiduran lagi. Itu ada yang tidak beres pada diri kita. Baik, para hadirin makan oleh Allah SWT, dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain diceritakan, Ibnu Mas'ud juga pernah menceritakan bahwa Nabi SAW saking disibukkan, ini persiapan perang Khandaq ini. Perang Khandaq itu Nabi harus menggali paret dengan para sahabat. Saking semangatnya Nabi memberikan motivasi juga kepada sahabat untuk semangat bekerja, mengangkat batu-batu besar, dibuat paret. Lalu kemudian Nabi sampai lupa mendirikan sholat zuhur, asar, maghrib dan isya. Bayangkan itu. Maghrib baru teringat karena udah terbenam matahari kan. Zuhur tinggal. Asar juga pernah tuh tertinggal Rasulullah dengan para sahabatnya. Lalu kapan Nabi SAW mengerjakan sholat zuhur, asar, maghrib sekaligus dengan isya ketika itu. Jadi maghribnya karena udah kan maghrib kan nggak panjang kan waktunya, karena udah tenggelam matahari ternyata. Itulah kagetlah Rasulullah dengan para sahabat kan, tiba-tiba matahari udah tenggelam, pasti udah masuk waktu maghrib, beres masuk waktu isya. Akhirnya Nabi SAW sholat ketika itu dengan para sahabatnya, sholat zuhur dulu beliau, karena memang lupa, bukan sengaja ya, bukan sengaja. Ketika itu Nabi memang dengan para sahabatnya memang lupa. Sholat zuhurnya lupa, sholat asarnya lupa. Saking semangatnya. Dan para sahabat ketika itu juga ikut semangat. Nabi ngangkat batu, naikin ke atas, bikin paret besar gitu. Lalu kemudian Nabi SAW mengerjakan sholat zuhur dulu. Ini waktu isya loh nih.
Waktu Isya nih salatnya. Salat apa dulu yang dikerjakan oleh Rasulullah? Salat zuhur. Nah, Rasul azan dulu, diperintahkan azan karena memang waktu Isya udah masuk azan. Lalu qomat. Qomat, salat apa dulu yang dikerjakan? Zuhur. Habis salat zuhur, assalamualaikum, assalamualaikum, berjamaah nih. Berdiri lagi. Nah, kalau yang keduanya tidak azan lagi. Cukup dengan qomat. Paham ini? Nah, jadi Rasul perintahkan qomat. Karena udah cukup satu kali aja azannya. Tadi sebelum sholat zuhurnya yang dikerjakan di waktu Isya tadi. Kemudian kerjakan sholat asar. Rasul perintahkan sahabatnya, muazin tadi, untuk qomat doang. Assalamualaikum, assalamualaikum. Baru kemudian mengerjakan sholat asar udah. Maghrib. Baru kemudian sholat maghrib. Sebelum mendirikan sholat maghrib, qomat lagi. Habis assalamualaikum, assalamualaikum, qomat lagi untuk sholat Isya. Jadi juga ternyata Rasul SAW dan para sahabat pernah lupa juga. Ini jangan pula kita jadikan dalil, kita juga sering-sering lupa gitu. Boleh, nggak apa-apa. Ibu sholat apa ibu? Saya tadi lupa sholat zuhur. Jadi saya mengerjakannya di waktu asar deh. Kok ibu sholatnya 2 kali? Saya lihat tadi waktu asarnya. Ibu sholat. Itu sholat apa? Sholat zuhur. Nah ini sholat apa? Sholat asar. Asar. Iya tadi lupa di waktu zuhurnya. Nggak apa-apa. Lupa sekali-kali nggak apa-apa. Kalau besok jangan lagi. Baik, para hadirin oleh Allah SWT, selesai pembahasan kita tentang azan dan iqamah.